Terima kasih. Pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan berbagi praktik baik. Saya akan membagikan kegiatan saya selama mengikuti kegiatan pembelajaran mendalam mengenai best practice tentang pembelajaran mendalam di sekolah saya di SMK Negeri 6 Balikpapan. Yang saya ambil di sini adalah kelas 10 karena saya mengajar pelajaran sejarah. Jadi Bapak Ibu yang tidak mengajar sejarah dimaklumi ya, diikuti saja. Ya, ini adalah tentang penggunaan portofolio digital. Mengapa saya menggunakan portofolio digital? Karena yang saya lihat anak-anak ini sangat canggih dalam penggunaan gadget ya. Jadi proses pembelajarannya itu akan lebih cepat jika anak-anak menggunakan handphone. Tujuan dari pembelajaran saya ini adalah menganalisis datangnya bangsa Barat karena saya mengambil kelas 2 tentang kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Kemudian tujuan yang kedua adalah menyusun sumber dalam bentuk portofolio digital. Dan yang ketiga adalah mempresentasikan hasil proyek yang sudah dibuat. Ini situasi yang saya alami selama pembelajaran. Kenapa saya harus menggunakan portofolio digital? Itu yang pertama adalah bosan. Jadi untuk pelajaran sejarah mungkin Pak Chandra mengalami karena sama-sama guru sejarah. Kalau kita menerangkan, anak itu akan mudah seperti dongeng pengantar tidur. Jadi mereka cepat bosan, ngantuk, pasif. Bahkan kalau saya menjelaskan, mereka juga lebih senang bercerita kepada teman sebangkunya. Jadi sepertinya untuk kegiatan pembelajaran sejarah kalau sebelumnya itu sangat tidak efektif karena situasi seperti ini. Ini kondisi yang melatar belakangi juga karena siswa jarang merespon pertanyaan dari guru. Jadi setiap pembelajaran saya pasti selalu mempertanyakan kembali kepada siswa, dan respon siswa itu sangat tidak sesuai karena itu tadi mereka lebih senang ngobrol dengan teman sebangkunya. Kemudian sebelumnya mungkin menggunakan metode ceramah. Ini yang kemudian menjadi alasan saya untuk merubah, karena ternyata metode ceramah itu ada baiknya, tetapi pada saat materi ini ternyata siswa lebih banyak ceramah juga dengan temannya. Kemudian minimnya kemampuan guru menggunakan teknologi pembelajaran, sehingga dari sini saya juga mencari referensi bagaimana caranya biar siswa ini semua di kelas belajar dengan menggunakan teknologi. Jadi ini sebenarnya saya juga sama-sama belajar. Pentingnya praktek baik ini jelas yang pertama adalah untuk mengatasi permasalahan yang ada pada latar belakang tadi, yaitu siswa bosan, pasif, dan mengantuk. Kemudian siswa lebih aktif dalam pembelajaran dan bisa memotivasi penulis maupun teman-teman yang lain untuk lebih kreatif dan inovatif. Kemudian juga menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lain jika terinspirasi ya Pak Chandra ya. Siap. Tantangannya, ini yang pertama saya mengidentifikasi gaya belajar peserta didik. Di sini saya mengetahuinya dengan mencari informasi melalui guru BK, karena di sekolah kami itu untuk gaya belajar itu sudah dibuatkan instrumennya oleh guru BK, jadi kita tinggal mengambil. Tapi ada juga yang melalui instrumen sendiri. Tapi di sini saya berkolaborasi dengan guru BK. Kemudian mengadopsi pendekatan yang lebih inovatif dan menarik. Nah, di sini saya menggunakan portofolio digitalnya, menggunakan yang ada di Google. Kemudian sulitnya memilih model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, dari sini ternyata saya menemukan bahwa kelas yang saya ambil itu kelas-kelas DKV, itu mereka memiliki tiga gaya belajar itu ada semua. Nah, dari situ saya membuat konsep pembelajaran. Nanti yang untuk auditori itu saya sediakan video. Untuk
menggunakan slide, dan untuk yang kinestetik nanti mereka akan membuat proyeknya, membuat desain. Ini aksinya. Sebelumnya saya tantangan yang berkaitan dengan tantangannya tadi. Ini saya melakukan observasi kelas. Saya dibantu oleh teman sejawat saya, sama-sama guru sejarah, untuk membantu melakukan observasi kelas. Ini yang kedua, saya melakukan koordinasi dengan guru BK. Jadi setelah kita melakukan observasi, saya berkoordinasi dengan guru BK untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Dan dari sini diketahui kalau gaya peserta didik di 11 DKV 3 itu mayoritas kinestetik dari sejumlah 36 siswa. Kemudian saya membuat materi ajarnya, kemudian menyiapkan multimedia interaktifnya menggunakan Google Sheet. Kemudian materinya juga saya upload di Google Sheet. Ini masih nyambung enggak ya? Mantap. Mantap. Weh. Saya sediakan nanti anak-anak tinggal akses dan mengikuti petunjuknya. Kemudian model pembelajaran yang saya pakai adalah PJBL, Project Based Learning. Saya menggunakan project ini karena tadi ada siswa yang auditori, ada siswa yang visual dan kinestetik. Kemudian saya mengelompokkan siswa secara heterogen. Ini kenapa heterogen? Saya dapatnya dari data yang diberikan oleh guru BK. Jadi dalam satu kelompok ada yang visual, kinestetik, dan auditori. Kemudian yang berkaitan dengan model pembelajaran, ini saya menggunakan model pembelajaran memahami karakteristik peserta didik dengan sama tadi ya, dengan pembelajaran project based learning. Kenapa ini based learning? Penggunaan ini sebagian besar karena terfokus pada peserta didik. Jadi guru hanya mengamati, memfasilitasi, dan memberikan penguatan serta memverifikasi dalam jalannya diskusi. Nah, dengan ini sudah sesuai dengan saya mengutip kata-katanya dari Ki Hajar Dewantara ya, bahwa anak itu hidup dan tumbuh sesuai kodratnya, sedangkan pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kodratnya. Refleksinya, siswa termotivasi terlihat dalam menyelesaikan proyek yang diberikan. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi tercapai karena tadi ya ada beda-beda gaya belajar. Kemudian munculnya kolaborasi dan menumbuhkan peserta berpikir kritis. Ini refleksinya. Ini refleksi dari teman sejawat saya yang saya libatkan dalam best practice ini. Kemudian hasilnya ini juga saya pernah ya. Pemateri. Nah, ini hasil proyek dari siswanya. Pemateri ya jago. Yang mereka peroleh, dan proyek ini juga saya pakai untuk pembelajaran di adik-adik kelasnya nanti, dan juga saya berikan ke teman-teman MGMP. Mantap. Kalau untuk lihat